ゼロになったっていい. Yang mulia, apakah Anda batuk? Bell, pelayan Edson, memanggil dengan sopan dari balik pintu. Apa dia sedang merasa lelah hari ini? Waktu bangunnya yang biasa sudah lewat, jadi Bell sedikit heran. Masuk. Begitu diizinkan, dia segera melangkah ke dalam. Namun begitu pintu terbuka, Bell langsung terpaku. Bau darah menyengat memenuhi ruangan. Yang mulia. Begitu mengangkat pandangan, dia terhenti lagi. Di dalam ruangan, beberapa mayat berserakan. Di tengah kekacauan itu, Edson bangkit perlahan dari tempat tidur, seolah baru saja terbangun. Selamat pagi, Bell. Yang mulia, selamat pagi. Meski sepertinya pagi ini tidak terlalu baik. Apa yang terjadi di sini? Bell yang refleks membalas sapaan segera menepuk dahinya. Kenapa kau kaget begitu? Ini kan bukan pertama kalinya terjadi. Jangan bilang. Tadi malam ada beberapa tamu yang datang ingin bermain, jadi aku melayani mereka. Bell menghela nafas berat. Rupanya ada upaya pembunuhan lagi terhadap putra mahkota tadi malam. Kenapa Anda tidak memanggil bantuan? Sudah malam, aku tidak ingin mengganggu siapapun. Bell kembali menarik nafas panjang. Tatapannya tertuju pada jendela yang tertutup rapat. Kalau begitu, setidaknya buka jendelanya sedikit, supaya baunya hilang. Kau sendiri kan yang bilang jendelanya harus ditutup agar aku tidak masuk angin. Iya, itu salah saya. Dengan pasrah, Bell memanggil para pelayan lain untuk membersihkan ruangan. Pastikan mayat-mayat itu diawetkan. Maaf, Yang Mulia. Aku akan mengirimnya pada ibu. Beliau sudah bersusah payah mengirimkan hadiah untukku. Jadi aku juga harus membalas. Kirimkan malam-malam. Baik, Yang Mulia. Setelah menunduk, Bell melirik sekeliling dan menurunkan suaranya. Kami menerima kabar dari Gracia pagi ini. Mereka akan menobatkan kaisar baru. Mata Edson berkilat mendengar itu. Jadi perang saudara akhirnya berakhir. Siapa yang menang? Pangeran kedua. Kekaisaran Gracia, penakluk dari utara, wilayah yang diselimuti salju abadi itu telah lama dilanda perang saudara sejak kematian mendadak kaisar mereka. Dua pangeran berseteru memperebutkan tahta. Dan yang menarik, Ibu Edson sendiri, permaisuri Kekaisaran Febler saat ini, diam-diam mendukung pangeran pertama. Jadi yang menang justru pangeran kedua. Benar, Yang Mulia. Edson tertawa kecil. Pasti dia marah besar. Kabarnya, sang permaisuri menghabiskan jumlah uang yang sangat besar untuk mendukung pangeran pertama. Dia sangat yakin sekali bahwa dia akan menang. Sekarang dia pasti hampir gila setelah kehilangan segalanya. Sambil tertawa pelan, Edson menerima surat yang disodorkan oleh Bell. Dari Nona Camilla. Edson membuka suratnya dan membaca. Alisnya berkerut sedikit, lalu bibirnya menampilkan senyum tipis yang sulit untuk diartikan. Ada apa, Yang Mulia? Ini pertama kalinya. Maaf, dia menulis sesuatu yang rapi dan sopan, tapi isinya benar-benar tanpa perasaan. Surat itu sangat sederhana, hanya berisi kata-kata terima kasih yang indah, tapi dingin tanpa emosi. Bell? Iya, Yang Mulia? Kiriman kemarin, kalung safirnya diletakkan paling atas kan? Benar, itu kotak paling kecil. Jadi dia hanya membuka kotak teratas. Camilla jelas hanya membuka kotak paling kecil dan memilih itu sebagai alasan untuk menulis surat balasan. Tawa Edson menggema di ruangan yang masih berantakan, sementara Bell hanya menggeleng pelan dan melanjutkan mengatur pembersihan. Camilla menatap anak kecil yang sedang mengusap hidungnya. Hari ini, dia kembali ke panti asuhan yang dikelola oleh Herman. Tujuannya adalah untuk mengingatkan sang kepala panti agar lebih berhati-hati dalam proses adopsi. Dia menyampaikan kekhawatirannya secara halus, dengan alasan bahwa akhir-akhir ini kasus penculikan anak meningkat. Percakapannya dengan Direktur Herman berjalan lancar, sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seseorang mengikutinya. Apa yang kamu lakukan? Anak laki-laki kecil yang mengikuti dari belakang menatapnya dengan senyum yang lebar. Itu anak yang sebelumnya menangis terseduh-seduh
ketika Petro memberinya permen. Namanya Rio. Sejak Camilla memberinya segenggam permen atas nama Petro, anak itu jadi sangat menyukainya. Apa aku malah memelihara anak liar tanpa sengaja? Bukannya aku cuma memberikan permen. Cara Rio mengikutinya kemana-mana, mengingatkan Camilla pada anak burung yang mengejar induknya meminta makan. Camilla merogoh sakunya dan mengeluarkan permen lollipop besar, lalu menyerahkannya padanya. Wajah si bocah langsung bersinar senang, dan senyumnya yang polos membuat Camilla sedikit terkejut. Melihat begitu bahagianya hanya karena sebatang permen, membuat hatinya terasa hangat entah kenapa. Anak itu yang tadi melompat kecil karena senang, sekarang mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Kak Luri yang ngajarin aku buat ini. Itu adalah gelang dari benang. Kamu yang buat ini? Iya, gelang itu dikepang seperti rambut. Sederhana, tapi menggemaskan. Bentuknya tidak rata dan agak berantakan. Jelas hasil tangan kecil yang belum terlatih. Nih, ini buat kakak. Camilla menatap wajah riang si anak saat dia menyerahkan gelang itu. Dia menerimanya dan mengenakannya di pergelangan tangan. Gimana? Bagus nggak? Iya, bagus banget. Tentu aja, apapun akan terlihat bagus kalau aku yang pakai. Camilla mengacak rambut bocah itu dengan lembut. Saat itu, terdengar tawa pelan dari belakangnya. Ketika dia menoleh, Arsian dan Petro sudah berdiri di sana. Kamu nggak malu ngomong begitu tentang diri sendiri? Kenapa harus malu? Memang kenyataannya begitu. Mengabaikan tawa Petro dan ekspresi pasrah Arsian, Camilla kembali mengacak-ngacak rambut anak itu. Tanpa sadar, Camilla menyentuh pipi bocah itu yang sedang tersenyum senang. Matanya sedikit membulat. Dia mencubit pelan pipinya, lalu menekannya dengan lembut. Kamu ngapain? Aku sedang mencari kedamaian batin. Maksudnya apa? Sekarang aku ngerti kenapa anak kecil suka mainan yang bisa diremas. Kamu itu ngomong apa sih? Pipi macam apa ini? Rasanya kayak nyentuh marshmallow raksasa. Anak itu tersenyum bahagia saat Camilla terus mencubit pipinya. Padahal aku gak suka anak kecil. Dia tidak suka tangisan, rengekan, atau tingkah manja mereka. Kalau ada anak yang rewel, rasanya ingin dia marahi saja. Tapi anak ini, entah kenapa, lucu sekali. Astaga, squishy-ku. Tiba-tiba, anak itu diangkat ke udara. Kamu ngapain sih? Arsian yang melakukannya. Dia mencengkeram kerah anak itu dan menjauhkannya sejauh mungkin dari Camilla. Kenapa kamu jadi nempel banget sama anak kecil? Nempel? Aku? Sejak kapan dia nempel sama anak kecil? Tadi kan dia cuma nyubitin pipinya. Oke, mungkin memang kelihatan nempel. Aku suka kalau kakak ngelus aku. Saat si bocah berusaha mendekat lagi ke Camilla, Arsian malah mengangkatnya lebih tinggi agar tidak bisa dijangkau. Petro tertawa pelan melihat Arsian memelototi anak kecil itu, tapi tatapan tajam Arsian langsung beralih padanya. Apanya yang lucu? Aku cuma heran, ada ya orang yang cemburu sama anak kecil. Tutup mulutmu. Arsian mau juga nggak? Apa? Nih aku kasih satu. Bocah itu dengan bangga memberikan gelang yang sama seperti milik Camilla kepada Arsian. Dia menjejalkan gelang itu ke tangan Arsian sambil tersenyum lebar. Arsian berdiri diam sejenak. Wajahnya tampak kikuk, ekspresi yang jarang sekali terlihat darinya. Melihat itu, Camilla dan Petro hanya bisa saling bertukar senyum samar. Bukannya itu Nona Camilla? Kayaknya iya. Beberapa murid laki-laki yang sedang lewat taman berhenti saat melihat Camilla duduk di bawah pohon. Dia tidur. Sepertinya begitu. Melihat matanya terpejam bersandar di batang pohon, pandangan mereka langsung penuh minat. Kita samperin aja yuk. Akhir-akhir ini hampir mustahil bisa ngobrol langsung dengan Camilla. Dia selalu jadi pusat perhatian, jadi jarang sekali bisa ditemukan sendirian begini. Tapi bukannya nggak sopan bangunin orang yang lagi tidur? Alah, ayahku aja bilang aku harus deketin Nona Sorpel. Orang tuaku juga bilang gitu sih. Setelah ragu sejenak, mereka mulai melangkah mendekat. Namun tiba-tiba tubuh mereka merinding tanpa sebab.
Mereka spontan menoleh dan langsung membeku. Seseorang sedang menatap mereka dengan dingin. Itu Arsian. Tidak satu pun berani menatap balik. Pandangan dingin dan menusuknya cukup untuk membuat mereka kabur ketakutan. Begitu para siswa itu pergi, Arsian melangkah mendekat ke tempat Camilla tidur. Bahkan dengan seseorang sedekat itu, dia tetap tidur nyenyak. Arsian mendecakkan lidahnya karena kesal. Kenapa dia bisa tidur setenang itu di tempat seperti ini? Dia menghela nafas, lalu duduk di sampingnya, berjaga agar tidak ada yang mengganggunya. Beberapa waktu kemudian, Camilla akhirnya terbangun. Dia berkedip kaget melihat Arsian duduk di sampingnya. Saat tertidur tadi, pria itu belum ada di sana. Kamu benar-benar bisa tidur di mana aja ya? Aku memang dari dulu begini. Coba kamu hidup jadi selebriti sibuk bertahun-tahun. Kamu bakal tahu, dimanapun bisa jadi tempat tidur. Camilla meregangkan tubuh mengusir sisa kantuknya. Tadinya dia cuma mau istirahat sebentar di bawah bayangan pohon, tapi ternyata malah ketiduran. Aku haus. Mungkin karena cuaca panas dan keringat, tenggorokannya terasa kering. Kamu mau kemana? Ketika Arsian berdiri, Camilla menahan tangannya. Kamu bilang haus, aku ambilin minum. Tunggu aja di sini. Camilla hanya menatapnya sambil tersenyum. Gak usah. Dia menarik Arsian pelan dan menggeleng. Kamu aja gak suka jus? Senyum tipis muncul di wajah Arsian. Ucapan itu mengingatkannya pada Camilla palsu yang dulu memberinya jus tanpa berpikir panjang. Tiba-tiba seseorang datang dari jauh. Camilla. Begitu Lila mendekat, ekspresinya jelas menunjukkan kalau dia habis menangis. Ada apa? Itu soal Rio. Rio, kenapa dengan dia? Mendengar nama bocah yang baru mereka temui beberapa hari lalu, ekspresi Camilla dan Arsian langsung berubah serius. Kepala panti barusan memberi kabar, katanya dia diadopsi kemarin pagi. Itu memang kabar baik, tapi kejadiannya terlalu mendadak. Seperti yang Lila katakan, kabar itu datang begitu tiba-tiba. Meskipun adopsi mendadak bukan hal aneh, tapi terasa ada yang janggal. Entah kenapa, mendengar Rio yang diadopsi membuat perasaannya tidak tenang. Itu kabar baik kan? Melihat Lila berusaha menahan tangis, Camilla hanya mengangguk pelan. Anak yatim yang akhirnya menemukan keluarga baru tentu hal yang membahagiakan. Sebagai seseorang yang juga tumbuh di panti asuhan, dia tahu betapa sesaknya hidup di sana terlalu lama. Meski seharusnya senang, hatinya tetap gelisah. Dia teringat kisah anak bes yang diadopsi dan bagaimana akhir tragis yang menimpanya. Tapi Camilla cepat-cepat menepis pikiran itu. Dia sudah memperingatkan Direktur Herman agar meneliti latar belakang orang tua angkat dengan teliti. Ini, Rio menitipkan ini untukmu. Saat Camilla masih diliputi rasa cemas, Lila menyerahkan selembar kertas kusut padanya. Di kertas itu, dengan tulisan tangan berantakan tertulis, "Sampai jumpa lagi Kak Camilla." Tulisan tangannya begitu kacau, hampir tidak terbaca. Anak kecil itu bahkan belum bisa menulis namanya sendiri, tapi dia berusaha menulis nama Camilla huruf demi huruf. Camilla tiba-tiba berdiri. Camilla, mau kemana? Ke rumah. Daripada hanya duduk cemas, lebih baik dia mencari tahu siapa yang mengadopsi Rio dan memastikan sendiri bahwa mereka adalah orang baik. Tapi kenapa tiba-tiba? Kelas masih belum selesai. Mengabaikan pertanyaan bingung Lila, Camilla langsung bergegas pergi. Kami tidak bisa menemukan anak itu. Entah kenapa, firasat buruk memang tidak pernah salah. Begitu Camilla mendengar kabar adopsi Rio, dia segera memerintahkan Luffy untuk menyelidikinya. Tanpa banyak tanya, Luffy langsung bergerak melihat betapa seriusnya ekspresi Camilla. Hanya butuh 1 hari baginya untuk kembali dengan laporan. Identitas mereka palsu. Saat kami datangi alamat yang diberikan, ternyata orang lain yang tinggal di sana. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Selain memeriksa segel kekaisaran di surat identitas, tidak ada cara pasti untuk memastikan latar belakang seseorang. Jika orang tua angkat memalsukan dokumen mereka, Direktur Herman pun tidak bisa berbuat apa-apa, seberapapun hati-hatinya dia. Kami sedang melacak orang-orang yang membawanya.
Kepala panti masih mengingat wajah mereka, jadi cepat atau lambat kami pasti akan menemukannya. Jaringan Black Shadow kini bergerak sepenuhnya, tapi kata-kata Luffy tidak membuat Camilla tenang. Jika seseorang benar-benar sengaja menculik Rio, mereka pasti sudah menutupi jejaknya. Mendengar bahwa anak yang dekat dengan Camilla menghilang, Duk Sorpel pun segera mengerahkan seluruh sumber daya keluarga untuk ikut mencari Rio. Tolong istirahatlah dulu, Nona. Anda belum tidur semalaman, bukan? Luffy benar, dia tidak tidur sama sekali. Bahkan orang seperti Camilla yang bisa tidur di mana saja, kali ini tidak bisa memejamkan mata. Pintu terbuka dan Dorman masuk dengan senyum khasnya yang ceroboh. Ada apa? Tuan Arsian datang. Arsian datang? Pastinya dia datang karena soal Rio. Kabar bahwa Duk Sorpel ikut mencari anak yang hilang itu menyebar bak api dalam 1 hari saja. Mungkin kabar itu juga sampai ke keluarga Sepra, dan Arsian pasti tahu, bukanlah hal yang sah, melainkan penculikan. Saya sudah mengantarnya ke ruang tamu, Nona. Menghela nafas pendek, Camilla berjalan menuju tempat Arsian menunggu.